Dia datang, dia bawa kain nih, kainnya banyak. Dia tawarin sama orang, ayo datang yang mau beli kain, yang mau beli kain, yang mau beli kain. Terus datang, wah, ada orang datang, ibu ada jual kain apa? Oh, saya banyak kain ada kain hitam, ada kain putih. Tapi yang saya paling mahal, yang paling bagus yang saya punya itu kain ungu. Nah, ungunya ada banyak ini. Ada ungu yang seperti ini, ungu yang seperti ini. Mau yang mana? Mau yang mana? Wow, banyak orang datang. Banyak orang datang dia. Wow, kainnya lembut, cakep sekali. Kalau jadi baju, cakep nih. Banyak ibu-ibu suka. Akhirnya mereka panggil ibu itu ibu ungu. Karena dia jual kain ungu. Wow, orang pada tahu. Kalau mau beli kain ungu, beli di ibu ungu. Ibu ungu, saudara, adik-adik sekalian. Jadi, ibu ini tiap hari dia jualan kain ungu. Suatu hari, dia lagi jualan kain. Dia melihat ada seorang anak kecil, seorang perempuan kecil datang sama dia. Perempuan ini bajunya compang-camping, mukanya agak kotor. Kelihatan perempuan ini miskin, gak punya uang. Kemungkinan besar dia budak. Perempuan ini datang. Anak perempuan ini suka sekali dengan kain yang dijual oleh ibu ungu ini. Lalu dia datang. Dia mau pegang ini kainnya. Ibu ungu itu dia, siapa kamu? Katanya. Saya cuma lihat ini kainnya cakep sekali. Boleh nggak saya pegang? Ibu ungu lihat dia, tampangnya dekil. Udah gitu pakaiannya compang-camping. Ini nggak ada uang, ini nggak ada duit. Lalu ibu ungu bilang, khusus, jangan pegang-pegang, nanti kotor. Perempuan itu, anak kecil itu sedih. Bayangkan, masa dia mau pegang aja nggak boleh? Sedih nggak? Dia sedih. Tapi ibu ungu tetap, kamu tidak boleh. Ya? Saya tidak mau ladenin kamu karena kamu kelihatan kotor dan kecil dan kamu miskin. Tiba-tiba datang satu orang bapak-bapak. Anak, ibu ungu kain. Ini siapanya nih? Jangan-jangan bapaknya. Mungkin anaknya dekil tapi bapaknya kaya mungkin. Memang bapak-bapak itu necis. Bapak-bapak itu kelihatan kayak orang kaya. Dia datang, wah ibumu, siapa tahu ini mau beli. Pak mau beli kain. Bapak itu bilang, saya bukan beli kain. Ini anak ini kerja buat saya. Ayo kerja. Ada itu ketakutan. Kerja apa Pak? Seperti yang biasa. Ayo. Wah, tiba-tiba anak itu kayak kerasukan roh. Anak itu kerasukan roh. Lalu dia mulai bilang, hei semua orang, ibu ungu ini menjual kain ungu yang paling hebat di seluruh kota. Ibu ungu ini penjual paling hebat di seluruh kota. Ayo beli kainnya. Bagus kan ya? Ayo kasih saya uang, nanti dia promosikan. Ibumu kaget juga. Oh, ada cara seperti itu ya? Kaget. Nggak mau. Saya nggak mau. Pergi. Mereka pergi. Aduh, ibumu aneh-aneh aja ya orang hari ini ya. Alias seperti itu. Nah, besok harinya ibumu nggak bawa kainnya. Lalu dia pergi ke gereja. Tapi waktu
waktu itu gereja orang Yahudi, namanya bukan gereja, namanya sinagog. Tapi kita anggap aja gereja. Dia pergi ke sinagog, ke gereja orang Yahudi. Lalu dia duduk di situ. Biasanya tiap minggu dia ke sinagog. Dia duduk di situ. Terus waktu dia duduk seperti kalian ini, duduk baik-baik dengerin. Datang seorang pengkhotbah baru. Rupanya ada tamu waktu itu. Nah, pemimpin sinagog perkenalkan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, hari ini yang mau khotbah ada tamu. Saya perkenalkan. Ini adalah Bapak Lus, temannya Bapak Las. Ya, ayo kita sambut Bapak Lus dan Bapak Las. Datanglah Bapak Lus. Bapak Lus mulai khotbah. Bapak Lus bilang begini, kita semua sudah banyak melakukan kesalahan. Kita semua dalam hati kita ada kejahatan. Misalnya, kadang-kadang kita tidak baik sama orang. Kadang-kadang kita melihat orang, lalu kita berbuat jahat sama dia. Kadang-kadang kita menilai orang berdasarkan penampilannya. Kadang-kadang kita judes sama orang. Kadang-kadang kita berbohong. Ketika Ibu Ungu mendengar itu, dia berpikir, ini yang dikatakan Bapak Lus ini benar ini. Ini saya. Kemarin saya barusan marah-marah sama seorang anak kecil, padahal dia nggak salah apa. Dia cuma pengen lihat dagangan saya. Tapi karena saya nggak suka sama dia, karena saya lihat dia miskin, karena saya lihat dia kotor, saya marahin dia. Ibu Lus, Ibu Ungu maksudnya. Ibu Ungu merasa benar yang dikatakan oleh Bapak Lus. Terus Bapak Lus bilang, karena kita semua sudah bersalah, Tuhan marah sama kita. Dan kalau kita tetap dalam kesalahan kita akan terpisah dari Tuhan. Tetapi puji syukur, Tuhan sudah kirim seorang juru selamat untuk selamatkan kita dari kesalahan kita. Dan juru selamat itu adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus, dia mati di atas kayu salib untuk menanggung kesalahan kita dan untuk menghilangkan kesalahan kita semuanya. Sehingga semua orang yang percaya kepada Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, kemudian bangkit lagi dari antara orang mati, maka kesalahannya semua diselesaikan dan dia menjadi orang yang baru, menjadi ciptaan yang baru. Hatinya berubah. Siapa yang mau? Jika Ibu Lus mendengar itu, Ibu Ungu mendengar itu, Ibu Ungu tertegun. Dan dia bilang, saya penuh kesalahan. Saya kadang-kadang berbicara buruk sama orang. Saya kadang-kadang bohong. Adik-adik ada yang pernah bohong nggak di sini? Ada. Ada yang pernah bicara buruk sama orang lain? Ada. Nah, Ibu Ungu juga tahu, oh ya, saya pernah. Tapi tadi kata pengkhotbah Bapak Lus, kalau saya percaya Yesus Kristus, bertobat dari dosa, percaya Yesus, maka kesalahan saya semua selesai, diampuni sama Tuhan. Saya mau percaya, kata Ibu Ungu. Bapak Lus datang kepada Ibu Ungu, engkau mau percaya kepada Tuhan Yesus? Bagus sekali. Mulai sekarang, Ibu Ungu, kamu adalah ciptaan baru. Selamat. Oh, terima kasih Bapak Lus. Tapi jangan panggil saya Ibu Ungu lagi. Itu nama julukan saya saja. Nama saya Ibu Lydia. Nama saya Ibu Lydia. Oh iya, baik Ibu Lydia. Ibu Lydia, puji syukur kamu sudah percaya kepada Yesus Kristus. Dan Ibu Lydia, tahu nggak? Kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kita menjadi berubah. Karena Roh Kudus masuk ke dalam hati kita dan menghasilkan buah. Namanya buah roh, Ibu Lydia. Buah roh ya? Ya, buah roh. Ibu Lydia pernah dengar nggak? Belum pernah. Ini buah roh. Anak-anak sekolah minggu Gramis saja sudah tahu Ibu Lydia. Nah, tadi mereka nyanyi. Buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan,
kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu buah roh. Oh begitu. Ya, kita harus mengasihi. Kita harus punya sukacita. Ayo, saya senang sekali. Saya senang sekali dengan apa yang dikatakan Bapak Lus ini. Waktu mereka sangat senang begitu, nah, tiba-tiba datang ke sana. Siapa? Anak yang kemarin, anak yang miskin dan dekil itu tiba-tiba datang. Dia datang. Hah, Ibu Lydia kaget. Itu kan anak yang kemarin. Ngapain dia ada di gereja ini? Ngapain dia? Jangan-jangan dia mau curi barang. Tapi kemudian Ibu Lydia ingat, saya sudah berubah. Saya tidak boleh lagi memperlakukan orang seperti itu. Saya harus mengasihi dia. Karena buah roh adalah kasih yang pertama. Ibu Lydia datang. Waktu Ibu Lydia datang, anak itu masih kaget. Jangan-jangan saya mau dipukul sama ibu ini kemarin judes banget. Tapi Ibu Lydia bilang, enggak, anak. Sini, kamu boleh masuk kok. Tiba-tiba dia kaget. Ternyata di belakang anak itu datang bapak-bapak yang kemarin juga. Ibu Lydia mundur. Palus. Ini ada yang gak beres. Kemarin saya melihat anak ini kok kayak gak beres gitu. Tiba-tiba jadi aneh. Memang kemarin saya marah sama anak ini. Tapi sekarang karena saya percaya Yesus, saya mengasihi dia. Kita harus tolong dia. Bener. Bapak-bapak itu bilang, ayo kerja. Ting. Anak itu tiba-tiba kerasukan lagi. Dengarkanlah mereka. Ditunjuk sama Bapak Lus sama Bapak Las. Dengarkanlah mereka. Mereka adalah pemberita jalan kebenaran dari Tuhan. Dengarkanlah mereka. Bapak itu bilang, bagus kan promosinya? Kasih saya uang. Ini namanya kerasukan setan. Kamu pernah lihat gak, Las? Las bilang, kayaknya saya pernah lihat. Harus kita pakai. Aduh, ini kalau kita tolong, kayaknya bapak-bapak itu bisa bikin masalah buat kita. Tapi kita harus mengasihi dia. Kita harus tolong dia. Ternyata benar. Anak kecil itu, dia kerasukan setan. Setan itu adalah roh jahat. Roh jahat, kalau sama orang yang gak percaya Tuhan Yesus, itu bisa masuk ke dalam orang tersebut. Siapa di sini yang sudah percaya kepada Yesus? Kalau percaya sama Yesus, gak perlu takut setan. Karena Yesus lebih besar daripada setan. Tapi kalau belum percaya Yesus, setan bisa mengganggu seseorang. Seperti anak kecil ini. Anak kecil ini dirasukin setan. Dia jadi kaku begini. Lalu Bapak Lus bilang, kalau gitu kita tolong dia. Dalam nama Yesus, hai iblis, keluar dari anak ini. Anak ini mendengar itu, ya kenapa? Ya jatuh, tapi jatuh langsung bangkit lagi. Setannya hilang. Wow, dia senang sekali. Puji Tuhan. Aduh, terima kasih Bapak Lus. Tapi ada satu yang tidak senang. Siapa yang tidak senang? Bapaknya. Bapak yang galak itu. Apa yang kamu lakukan? Ini budak saya. Selama ini sudah cari kerja untuk saya, dapatkan uang untuk saya. Sekarang kamu lepaskan dia. Kamu harus bayar ganti rugi. Saya dapat duit banyak dari anak ini. Bapak Lus bilang, tidak bisa. Kita harus bebaskan orang yang terkungkung. Wow, tidak bisa, kata bapak itu.
rupanya bapak itu dia punya banyak pengawal. Gawat saudara, gawat anak-anak, gawat, datang banyak pengawal. Wow, pengawal datang. Ada yang bawa pedang, ini bukan pedang ya, tapi kita pura-pura pedang. Ada yang bawa pedang, ada yang bawa pentung. Lalu mereka tangkap Bapak Lus dan Bapak Las. Ayo, lepaskan. Ayo ikut kami, ikut kami. Dia dibawa. Mereka dibawa ke depan hakim. Lalu bapak ini rupanya kenal sama hakimnya. Lalu bapak ini bilang begini, orang-orang ini mengacau kota kita. Mereka bikin kejahatan. Tidak, kata Bapak Las. Mereka mengacau. Lalu dia sogok hakimnya. Dia sogok hakimnya. Itu kunci ke gudang hartanya dia. Dia sogok hakimnya. Dia sogok hakimnya. Hakimnya bilang, kalian mengacau. Kok mengacau? Kami enggak. Kami hanya memberitakan Injil, memberitakan kebenaran. Tapi hakimnya bilang, tidak. Kalian mengacau. Kalian harus dicambuk dan dimasukkan ke dalam penjara. Waduh, gimana ini? Bapak Las, lihat Bapak Lus. Bapak Lus lebih tua dari Bapak Las. Bapak Las itu temannya Bapak Lus. Lus, gimana ini? Kita bakal dicambuk. Gak apa-apa. Ingat, salah satu buah roh adalah kesabaran. Kita harus sabar menghadapi ini, tabah menghadapinya. Tuhan pasti akan tolong kita. Tapi dicambuk itu rasanya gimana ya? Saya belum pernah dicambuk loh, kata Bapak Las. Dicambuk itu nggak enak. Benar, mereka tiba-tiba dicambuk. Mereka sebelum dicambuk itu diikat dulu begini. Diikat begini, terus dicambuk di punggungnya. Siapa yang mau coba dicambuk kayak? Jangan. Nah, Bapak Lus sama Bapak Las di sana. Lalu mereka cambuk. Cambuk lagi. Dicambuk banyak kali. Ketika dicambuk, punggungnya berdarah. Aduh, sakit. Habis itu mereka habis dicambuk, mereka digiring, dibawa ke sebuah penjara. Waktu dibawa ke sebuah penjara, mereka diserahkan kepada kepala penjaranya. Kepala penjaranya, ini 2 orang tahanan baru. Terus hakimnya bilang, jangan sampai mereka kabur ya. Kalau mereka kabur, kamu yang jadi ganti. Siap, kata kepala penjaranya. Lalu mereka bawa si Bapak Lus dan Bapak Las ini, bawa masuk ke dalam tempat tahanan yang paling dalam, yang paling gelap, yang paling dingin. Waduh, di tempat yang paling dalam sekali. Lalu mereka didudukkan di situ. Lalu bukan cuma mereka masuk sel, tangannya diikat. Bukan cuma tangannya diikat, kakinya diikat. Mereka namanya dipasung, diikat begini. Aduh, udah punggung mereka sakit habis dicambuk. Tangan mereka diikat, kaki mereka diikat. Lalu kepala penjara bilang, nah, kalian jangan macam-macam. Jangan bikin aneh-aneh. Kalau bikin aneh-aneh, awas kalian. Ya. Kepala penjara itu lalu pergi. Kepala penjara pergi. Maka tinggallah Bapak Lus dan Bapak Las. Mereka sendirian di dalam sel mereka. Mereka terikat, mereka terpasung di situ. Mereka terpasung. Aduh, Bapak Las sedih. Lus, kamu pernah gak diginiin, Lus? Lalu Lus bilang sama dia, ini namanya pencobaan.
sebagai orang Kristen kita mengalami kesusahan. Tapi di dalam semuanya kita tetap bisa bersuka cita. Hah? Kok bisa bersuka cita? Aduh, saya tadi dipukul, dicambuk, sedih sekali. Kalau dia dipukul, sedih atau senang? Kok ada yang senang? Oh, sedih. Sedih, tapi walaupun sedih, apa buah roh yang nomor 2? Kasih, habis itu sukacita. Sukacita. Lalu Luz bilang, Las, walaupun kita sedang sakit, kita dalam penjara, kita tetap bisa sukacita. Karena kita ingat Tuhan beserta kita. Kita adalah anak Tuhan. Kita adalah anak Tuhan. Maka kita tetap bisa sukacita. Supaya kita sukacita, kita nyanyi aja yuk. Kita nyanyi yang sukacita. Nyanyi apa? Nyanyi apa, Luz? Kita nyanyi ini deh. Aku anak raja. Oh iya ya. Aku anak raja. Engkau, yang semangat dong. Engkau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja. Engkau anak. Makin nyanyi makin sukacita. Engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Yang di luar pada dengerin tahanan-tahanan lain. Kok ada yang nyanyi? Siapa itu? Kok bisa-bisanya ada yang nyanyi di sini? Padahal semuanya tahanan yang lain sedih semuanya. Tapi mereka dengar, itu kan tahanan baru. Itu di sana itu tuh. Kalau nggak salah saya dengar mereka itu berinjil, mereka memberitakan tentang Yesus. Ternyata itu menjadi kesaksian. Ketika kita berbeda dengan dunia ini, ketika kita menunjukkan buah roh, maka orang lihat kita beda. Kalau misalnya anak lain, mereka nakal, kita enggak, kita damai sejahtera, maka kita beda. Ketika anak lain, misalnya jahat sama orang, kita mengasihi, maka kita berbeda. Itulah buah roh. Ketika anak lain gatel, dia lihat temannya lagi asik ini, gatel kayaknya mau dijitak gitu kan. Tapi enggak, kita bilang penguasaan diri, nggak boleh, saya nggak boleh. Maka kita berbeda. Maka semua tahanan yang lain dengar, kok ini dua orang ini katanya penginjil ini, orang Kristen katanya beda mereka nyanyi. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Luz, nyanyi apa lagi berikutnya, Luz? Ini aja deh. Nyanyi ada lagu baru tuh saya bikin, kata Luz, tentang buah roh. Ayo kita nyanyi yuk, kita nyanyi. Anak adik ada yang mau bantuin Bapak Luz, Bapak Las nyanyi nggak? Ayo kita nyanyi bareng ya. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal ini. Tidak ada hukum yang menentang hal ini. Tiba-tiba Bapak Las ingat, kita nyanyi begini mengganggu yang lain kan? Tadi kan Bapak kepala penjaranya bilang, awas jangan macam-macam. Kalau kita macam-macam dia bisa datang hukum kita lagi. Jangan-jangan kita nyanyi begini nanti dia marah. Terus Bapak terus bilang, tenang, apapun yang terjadi Tuhan pasti beserta kita. Kalau dia mau marah pun nggak apa-apa. Kita punya damai sejahtera. Oh ya nggak apa-apa, kita nyanyi terus. Terus, kenapa kamu goyang-goyang saya terus? Saya nggak goyang kamu. Kenapa goyang-goyang? Wah, ternyata penjaranya goyang. Gawat, apa yang terjadi? Tiba-tiba pintunya terbuka. Keriting.
Enggak, Mas. Begitu, tangan kamu udah bebas. Oh iya, kok tiba-tiba lepas? Dan pintunya terbuka sendiri. Kabur katanya. Jangan kabur. Mereka keluar. Luz dan Las keluar. Ternyata mereka sekali lihat keluar, semua pintu terbuka. Rupanya itu gempa bumi. Tiba-tiba mereka melihat kepala penjaranya datang dengan pedang. Kering. Apa yang terjadi? Tiba-tiba kepala penjaranya dengan pedangnya. Aku mau bunuh diri. Aku mau bunuh diri karena semua tahananku sudah lari. Aku akan disalahkan. Tiba-tiba Paulus bilang, stop, jangan bunuh diri. Kami semua masih ada di sini. Benar, kepala penjara itu melihat, Tuan, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Paulus bilang, kalau kamu mau selamat, percayalah kepada Yesus Kristus, maka kamu akan selamat, kamu dan seisi rumah. Bapak itu bilang, saya mau percaya. Saya tadi jahat sama kalian, tapi saya melihat kalian begitu kasih, begitu sukacita, begitu damai sejahtera, begitu punya kesabaran, penguasaan diri. Saya mau seperti kalian. Itu karena kami percaya Yesus dan ada buah roh dalam diri kami. Saya mau percaya kepada Yesus. Amin, kata Bapak Lus. Maka pada malam itu juga Bapak Lus memberitakan kabar Injil kepada kepala penjara. Dan kepala penjara itu percaya. Bukan cuma dia, tapi seisi rumahnya percaya. Oh, dia senang sekali. Ya, saya diselamatkan. Sekarang saya punya buah roh. Saya punya kasih. Saya punya damai sejahtera. Saya punya kebaikan dan kelemah lembutan. Tiba-tiba akhirnya besoknya kepala penjara itu datang. Dia bilang sama Bapak Lus, ada kabar baik. Apa kabar baiknya? Kamu bebas sekarang. Kata hakim kamu bebas. Kamu boleh keluar. Bapak Lus bilang, begitu ya? Benar. Nggak bisa, kata Bapak Lus. Mereka tanpa mengadili kami, main sembarangan cambuk kami, masukkan kami ke dalam penjara. Padahal kami ini warga negara Roma. Kaget mereka. Warga negara Roma, sebenarnya warga negara Roma nggak boleh digituin. Lalu hakim itu datang. Aduh, minta ampun Bapak Lus, kami sudah salah. Tapi katanya kamu warga negara Roma ya? Benar, kami warga negara Roma. Bapak namanya siapa? Nama saya Paulus, panggilannya Lus. Nih, cek nama saya, warga negara Roma. Oh iya. Maaf Bapak Lus, Bapak Paulus maksudnya. Bapak Paulus ya. Maaf, kami sudah salah. Kamu temannya ini siapa? Ini teman saya, namanya Bapak Silas. Panggilannya Las. Ya. Jadi kami Paulus dan Silas. Kalian sudah salah. Sudah salah masukin kami dalam penjara. Sudah salah mencambuk kami. Oh iya benar. Kami sudah salah. Bapak Paulus bilang, Silas, ternyata Tuhan menolong kita. Walaupun awalnya kita menderita, tapi karena kita tetap sama Tuhan, kita menunjukkan buah roh, kita menunjukkan kasih dan damai sejahtera dan kesabaran dan sukacita, maka Tuhan menolong kita. Dan akhirnya, lihat, kepala penjara sekarang sudah menjadi orang Kristen. Ibu Lydia sudah menjadi orang Kristen. Oh ya, benar itu kata Silas. Lagu yang tadi kita nyanyiin itu kemarin itu bagus loh. Paulus, kamu harus tulis nanti dalam surat kamu ya.
Oh ya, nanti saya tulis, kebetulan saya mau tulis sama surat sama jemaat Galatia. Nanti saya tulis deh tadi lagu kita yang kemarin itu. Oke. Dan akhirnya mereka keluar dan Paulus tuliskan tentang buah roh. Dan akhirnya kita hari ini tahu tentang buah roh. Nah, siapa di antara adik-adik yang percaya kepada Yesus Kristus? Yang percaya Yesus mati untuk dosa saya, bangkit kembali dari antara orang mati. Nah, kalau adik-adik sudah percaya pada Yesus, maka adik-adik sebenarnya, anak-anak semua punya buah roh dalam diri, ya. Hanya buah roh ini mau ditunjukkan atau tidak. Kalau tidak tunjukkan buah roh, maka itu tidak ada bedanya dengan orang yang tidak percaya Yesus. Tapi kalau menunjukkan buah roh, maka itu buktinya bahwa anak-anak sekalian adalah pengikut Yesus Kristus. Amin semua? Amin. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Baik ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Engkau telah memberikan buah roh dalam diri kami yang percaya kepadamu. Pimpin anak-anak yang hadir hari ini. Mereka mau belajar tentang buah roh, mereka mau belajar apa itu buah roh, mereka mau belajar bagaimana menunjukkan buah roh dalam hidup mereka, karena mereka percaya kepadamu. Pimpin Tuhan, kami berdoa kiranya mereka mengingat pengajaran firman Tuhan, cerita dari firman Tuhan yang tadi. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke.